Halo anak-anak kelas 2, nice day. Kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Semangat ya anak-anak. Oke anak-anak, kita akan belajar membaca, menyebutkan isi teks, dan membuat laporan tentang lingkungan sehat di tempat bermain. Nah, anak-anak, kita bahasa Indonesia masih membahas tentang membaca, menyebutkan isi teks, dan membuat laporan. Dalam hal ini, mengenai lingkungan sehat di tempat bermain. Bagaimana anak-anak lingkungan sehat di tempat bermain? Perhatikan teks bacaan berikut ya. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Ya anak-anak, dari teks bacaan ini kita ketahui tempat bermain itu merupakan tempat yang kita butuhkan. Betul tidak anak-anak? Anak-anak pasti sangat senang bermain. Nah, makanya anak-anak membutuhkan tempat bermain. Tempat bermain itu selain untuk bermain juga bisa untuk belajar dan rekreasi. Sehingga harus menjaga kebersihannya dengan baik. Nah, dengan kita menjaga kebersihan, tentunya pasti pengunjungnya juga akan sehat, kita juga akan sehat karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, informasi yang dapat kita peroleh dari teks ini yaitu tempat bermain harus kita jaga kebersihannya karena kita membutuhkannya untuk bersenang-senang dan agar terhindar dari penyakit. Nah, seperti itu ya anak-anak contoh dari isi teks. Selanjutnya, kita belajar membaca, menyebutkan isi teks, dan membuat laporan tentang lingkungan tidak sehat di tempat bermain. Ya, kita sudah belajar lingkungan sehat di tempat bermain. Sekarang kita belajar lingkungan tidak sehat di tempat bermain. Anak-anak, untuk lingkungan sehat, tadi lingkungan yang bersih, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, sekarang kita belajar lingkungan tidak sehat. Coba perhatikan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Ya anak-anak, untuk lingkungan tidak sehat, yaitu lingkungannya itu kumuh, kotor, penuh sampah, dan becek, dapat genangan air. Nah, yang sampah tadi, sampah yang banyak itu kumuh bisa menyebabkan bau yang tidak enak, bau yang tidak nyaman, sehingga udaranya tercemar, yang bisa menimbulkan penyakit. Kalau baunya sudah tidak nyaman,
Nah, dapat menimbulkan penyakit. Selain itu, becek juga dapat membahayakan diri. Nah, ketika tergenang air, anak-anak bisa terpeleset sehingga jatuh dan bisa membahayakan diri anak-anak seperti bisa tangan atau kakinya yang seleo atau bisa juga kepala yang terbentur. Seperti itu ya anak-anak. Untuk isi teks dari informasi di samping, informasinya yang dapat kita peroleh itu, tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan karena banyak membawa kerugian serta dapat membahayakan diri. Untuk laporannya sama seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya, cara membuatnya. Oke, selanjutnya membaca, menyebutkan isi teks, dan membuat laporan tentang menjaga kesehatan tempat bermain. Ya anak-anak, tempat bermain itu kita harus menjaga kesehatannya, kesehatan di tempat bermain. Anak-anak perhatikan teks berikut. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan. Sebelum bermain, jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Baik anak-anak, dari teks ini kita ketahui kita wajib memperhatikan kebersihan dan keselamatan di lingkungan tempat bermain kita. Ketika terdapat kotoran hewan, kita harus membersihkannya karena kotoran hewan itu dapat membuat kaki kita gatal sehingga membuat kita tidak nyaman ketika bermain. Anak-anak pernah menginjak kotoran hewan. Sebelum bermain dibersihkan dulu tidak tempat bermainnya. Ya, besok harus dibersihkan terlebih dahulu ya anak-anak. Kita harus menjaga kesehatan. Dan di sini keselamatan. Keselamatan itu ketika terdapat duri atau batu atau kayu ketika sedang bermain, kita harus berhati-hati. Kita harus bisa membersihkan tempat bermain terlebih dahulu agar tidak membahayakan keselamatan kita. Nah, seperti itu ya anak-anak. Untuk informasi yang kita peroleh dari teks ini yaitu keselamatan dan kesehatan ketika bermain wajib kita perhatikan. Baik, selanjutnya membaca, menyebutkan isi teks, dan membuat laporan tentang cara menjaga kesehatan badan. Nah, anak-anak perhatikan di teks berikut ya, kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Ya anak-anak sudah menjaga kesehatan badan belum? Ya, kita harus menjaga ya kesehatan badan dengan cara mandi secara teratur, menggunakan sabun hingga bersih, mencuci tangan sebelum makan,
mencuci kaki sebelum tidur, dan juga menggosok gigi, karena kalau kita setelah makan tidak menggosok gigi dapat menyebabkan penyakit juga yang bersarang di mulut kita. Nah, informasi yang dapat kita peroleh dari teks ini yaitu menjaga kesehatan badan agar terhindar dari penyakit. Baik anak-anak, terima kasih. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Bu Alfi sampaikan.